selamat datang di episode perdana podcast Sinyal Kritis. Halo. Perkenalkan, saya Mirma, moderator kalian untuk hari ini. Saya adalah mahasiswa semester 2 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana. Di podcast ini, kita akan mengupas tuntas berbagai isu mengenai sosial politik dengan pendekatan yang kritis dan segar. Pada episode perdana ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu teori kritis. Jadi, yuk kita bahas bersama bagaimana teori kritis itu membantu kita untuk memahami dinamika masyarakat dan kekuasaan di sekitar kita. Tapi saya nggak akan sendiri nih, ada teman-teman dari Ilmu Administrasi Negara yang keren banget sebagai narasumber yang akan menemani saya yang siap berbagi insight dan berbagi pemikiran kritis mereka. Sebelum kita mulai, yuk kita kenalan dulu. Hai, saya Mario. Halo teman-teman, saya Keisha. Halo, saya Vira. Halo semuanya, saya Tantri. Halo, saya Diego. Oke, sekarang kita sudah kenal satu sama lain nih. Yuk, sebelum kita mulai pembahasannya, hari ini saya akan mulai dengan pertanyaan dasar. Apa sih sebenarnya teori kritis itu? Saya akan mulai dengan memberikan gambaran umum, lalu kita akan mendengar pendapat dari teman-teman narasumber. Jadi secara umum, teori kritis itu adalah pendekatan dalam ilmu sosial yang bertujuan untuk mengkritisi dan mengubah struktur sosial yang dianggap tidak adil atau menindas. Nah, sekarang saya ingin mendengar pendapat dari teman-teman narasumber terkait dengan teori kritis ini. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada teman Safira. Sebenarnya apa sih teori kritis itu dan bagaimana perannya dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan publik? Oke, baik. Terima kasih, Mirma. Teori kritis itu adalah pendekatan yang menyoroti ketimpangan kekuasaan dan ketidakadilan baik di kebijakan publik. Jadi bukan cuma soal apa kebijakan itu efektif, tapi juga adil tidak bagi semua lapisan masyarakat. Dengan teori kritis, masyarakat diajak untuk lebih sadar dan aktif untuk mengontrol pemerintah, tidak sekedar menerima kebijakan itu sendiri. Oh, baik, menarik sekali ya teman Safira. Jadi teori kritis ini bisa mengajak kita masyarakat dan teman-teman semua untuk kita kalau ada kebijakan jangan langsung terima saja. Label seperti itu ya. Iya, jadi kita harus lebih kritis lagi terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Sekarang ke Keisha. Bagaimana nih teori kritis ini memandang peran teknologi dalam masyarakat kita, karena sekarang ini kita sudah hidup di era yang serba canggih, apa-apa butuh teknologi. Oke, jadi sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Cukup menarik ya pertanyaannya. Kalau kita lihat sendiri, kita sebagai disebut ya generasi muda, generasi atau Gen Z namanya ya. Kalau dihubungkan dengan teori kritis sendiri, nah teori kritis ini mengajarkan kita untuk bagaimana kita melihat, kita menyoroti teknologi itu bisa jadi suatu alat dominasi. Akan tetapi nih teman-teman ya, selain jadi alat dominasi, dia juga bisa jadi alat perlawanan. Nah, misalnya dalam media sosial. Jadi seperti yang kita tahu, banyak sekali platform media sosial seperti WhatsApp, Instagram atau Facebook ya, yang sehari-hari kita pakai, kita gunakan untuk menyebarkan ideologi-ideologi tertentu yang menguntungkan kelompok-kelompok yang berkuasa. Nah, akan tetapi di sisi lain, kalau kita lihat, teknologi ini juga bisa membantu kita membuka peluang dari perubahan sosial. Nah, karena apa? Karena masyarakat ini bisa mengakses informasi-informasi penting dan juga membangun kesadaran atau pemikiran mereka secara kritis. Jadi, teknologi itu bisa dikatakan netral. Netral karena apa? Tergantung pada siapa yang menggunakannya dan untuk apa sih tujuannya. Oh, jadi dia teknologi ini bisa memperkuat kekuasaan, tapi juga bisa menjadi alat perubahan sosial ya? Iya, betul sekali. Ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Jadi kita harus bijak-bijak nih menggunakan teknologi. Benar. Jangan sampai kalau kita menggunakan teknologi ternyata lebih menguntungkan para penguasa-penguasa. Betul sekali. Jadi teman Mario, ada yang bilang bahwa teori kritis itu terlalu abstrak dan kurang solutif. Bagaimana tanggapan teman Mario terhadap hal ini? Terima kasih teman Mirma untuk pernyataan yang sudah disampaikan. Nah, pernyataan ini bagus teman-teman, di mana kita bisa pahami bahwa memang betul banyak yang mengkritik terhadap teori kritis karena terlalu cenderung fokus membongkar masalah tanpa memberikan solusi. Nah, teori kritis ini dianggap terjebak dalam pesimisme struktural.
seolah-olah perubahan hanya terjadi lewat revolusi besar atau perubahan besar-besaran ya. Tapi justru disitulah kekuatannya, di mana teori kritis mendorong kita untuk berpikir lebih dalam sebelum bertindak. Ia menentang kita untuk tidak puas dengan solusi tambah atau solusi yang hanya diberikan saja, hanya kayak contoh kebijakan yang dibuat hanya untuk menutupi ini masalah yang terjadi saat ini, tapi tidak dilakukan dengan baik gitu ya. Itu maksudnya dari itu. Nah, sebaliknya teori kritis mencari akar masalah yang kompleks untuk menyelesaikannya. Nah, di sini ada yang saya ingin sampaikan, itu ada beberapa pendapat dari Jürgen Habermas sudah mencoba menjembatani antara kritik dan solusi dengan gagasan seperti diskurs rasional dan demokrasi deliberatif. Mungkin yang saya bisa bagikan, saya kembalikan ke teman Mirma. Oke, baik. Jadi teori kritis ini hanya dikritisi karena dianggap bahwa dia hanya untuk ngomongkan masalah tanpa menawarkan solusi yang praktis. Tapi ada pendapat ahli yang mengatakan bahwa sebenarnya bisa dengan beberapa cara. Ya. Misalnya teori kritik tidak langsung bilang inilah kebijakan yang harus dibuat, tapi ia akan bertanya lebih dulu, apakah nilai-nilai yang tertanam dalam kebijakan itu sudah betul dan dapat dikerjakan dalam publik atau narasi media, seperti itu. Oh, jadi kalau ada kebijakan itu, pemerintah yang membuat atau pejabat publik yang membuat itu sudah mencari tahu lebih dalam lagi, tapi kita tidak tahu, kita hanya tahu bahwa kebijakannya asal dibuat saja. Ternyata sudah ditelusuri lebih dalam lagi ya. Jadi meski abstrak, teori kritis ini penting untuk membangun kesadaran kita sebelum membuat perubahan yang nyata. Oke, selanjutnya ke teman Tantri. Tantri bisa tolong jelaskan kenapa positivisme itu sering dianggap terlalu reduksionis dibandingkan dengan teori kritis. Oke, terima kasih Mirma. Berbicara tentang positivisme yang terlalu reduksionis, perlu kita ketahui bahwa positivisme itu cenderung lebih mengarah pada hal-hal yang terukur, misalnya kayak data statistik, hasil survei, dan juga angka-angka jelas yang terukur. Tapi sayangnya hal ini seringkali melewatkan hal-hal yang tidak bisa diukur, kayak cerita atau pengalaman pribadi seseorang. Padahal kita lihat dalam kehidupan nyata, masalah sosial itu tidak cuma angka saja. Ada begitu banyak sisi dan makna muncul dari pengalaman individu yang bikin masalah itu menjadi kompleks dan unik. Jadi kalau penelitian soal cuma melihat data statistik tanpa melihat cerita orang, kita bisa ketinggalan begitu banyak hal yang penting yang justru bikin kita mengerti masalahnya secara keseluruhan. Intinya bahwa kita paham positivisme itu punya kelebihan dan kekurangan. Angka memang penting, tapi jangan lupa juga sama cerita dan pengalaman pribadi seseorang. Oke, baik. Jadi secara tidak langsung mengatakan bahwa kalau kita melihat sesuatu itu bukan hanya dari pendapat atau presentasi seperti itu ya, tapi juga dari mendengar pendapat-pendapat. Karena mungkin kalau dari presentasi mungkin karena sekian persen karena ini, tapi cerita orang lain berbeda. Jadinya hasilnya juga akan berbeda juga. Jadi teori kritis ini menawarkan pandangan yang lebih komprehensif dalam memahami fenomena-fenomena sosial yang terjadi. Selanjutnya ke teman Diego. Diego, bagaimana nih teori kritis ini membantu kita memahami pandangan negara maju yang sering menganggap bahwa negara berkembang itu malas atau kurang sejahtera? Baik, terima kasih moderator untuk pernyataannya. Baik, mengenai teori kritis itu menunjukkan bahwasanya bahwa kemiskinan dan ketertinggalan negara berkembang seperti Indonesia bukan semata-mata negara maju menyatakan bahwa negara Indonesia itu pemalas dan kurang bekerja keras, tetapi melainkan lebih pada struktur sosial dan ekonomi yang belum mendukung, yang dimana banyak tantangan seperti konflik, terutama kurangnya sumber daya,
dan ketergantungan ekonomi pada negara lain atau bisa disebut juga negara maju. Jadi yang perlu diperbaiki adalah sistem dan kebijakan, bukan menyalahkan masyarakat. Itulah poin penting yang harus kita perbaiki atau kita bisa lihat dan terapkan itu. Jadi itulah pernyataan yang harus kita memahami secara lebih spesifik. Menarik sekali teman Diego. Jadi kalau negara-negara berkembang maju itu menganggap bahwa negara-negara berkembang seperti Indonesia dan yang lainnya itu malas sehingga belum maju, berarti itu hal yang mereka hanya lihat sepintas saja dan langsung menyimpulkan. Iya. Kemudian bagaimana nih teori kritis ini membantu kita untuk memahami hal ini? Iya betul, itu pertanyaan yang sangat menarik dan sangat penting mengenai teori kritis. Jangan negara maju cuma memperhatikan negara berkembang itu dari satu aspeknya saja, tetapi tanpa memperhatikan aspek lain. Yang dimana teori kritis menolak pandangan simplistik seperti itu, yang dimana negara berkembang seperti Indonesia menghadapi tantangan besar seperti warisan kolonialisme, keterbatasan sumber daya, dan ketergantungan ekonomi terhadap negara maju. Kemudian kesejahteraan bukan soal kemalasan individu, tetapi soal bagaimana sistem sosial dan ekonomi dijalankan. Kemudian negara maju memiliki sistem yang lebih efisien dan mandiri sehingga kesejahteraan lebih mudah dicapai. Jadi teori kritis mengajak kita melihat konteks struktural dan sejarah, bukan hanya menilai individu secara sepihak. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa mengenai teori kritis, jangan poin pentingnya bahwa jangan kita memperhatikan satu aspek, tetapi ada banyak hal-hal atau sisi-sisi lain yang kita tidak perhatikan, itu juga termasuk dalam aspek yang sangat penting. Jadi lebih memahami lagi, kita harus melihat secara nyata atau secara sederhana supaya bisa meningkatkan pengetahuan kita. Kita melihat saja dari kapitalis antara kaum kelas atas dan kaum kelas bawah, yang dimana kaum kelas atas itu berpendapat kepada kaum kelas bawah bahwa kalian belum bisa menjadi kaum kelas atas karena tidak bekerja keras dan pemalas. Tapi sebaliknya, kaum kelas bawah menyatakan bahwa tidak seperti itu. Kami diperlakukan secara tidak adil. Bagaimana supaya teori kritis menerapkan ketidakadilan itu kemudian membuka sasaran yang tepat untuk mendukung ketidakadilan yang terjadi pada kaum bawah atau kaum kelas bawah. Jadi kemudian itu yang menjadi hal penting, bahwa jangan kita memperhatikan satu aspek yang kemudian itu kita menyatakan bahwa itu paling benar dan sempurna. Tetapi perlu diperhatikan bahwa ada aspek lain di balik semua itu yang perlu diperhatikan. Baik, jadi pernyataan dari teman Diego ini masih berkaitan dengan pernyataan dari teman Mario bahwa kita tidak bisa melihat suatu hal atau suatu masalah itu kita lihat terus kita langsung menyimpulkan ini dari sini ternyata penyebab, tapi kita harus mencari tahu lebih dalam lagi, menggali lebih dalam lagi supaya kita bisa lebih melihat masalah itu terjadi karena apa, bukan hanya lihat sepintas. Menarik sekali Diego. Jadi teori kritis ini mengajak kita untuk melihat konteks yang lebih luas dan mendalam, termasuk dari aspek sejarah dan struktur sosial. Jadi bukan hanya lihat dari kayak misalnya lihat di era yang sekarang, tapi di zaman dulu apa yang sudah terjadi. Ya, jadi kita tidak bisa menilai individu secara sepihak saja karena ini jadi begitu, tapi harus melihat hal-hal yang sudah terjadi di masa yang lampau. Sekarang saya bertanya kepada teman Kesia, bagaimana nih teori kritis ini bisa dipakai untuk menganalisis isu-isu sosial seperti diskriminasi rasial dan gender? Oke, untuk analisis itu sendiri yang berkaitan dengan diskriminasi rasial dan juga gender ya. Nah, di sini kalau kita lihat teori kritis itu bisa mengajak kita melihat dan menyoroti kembali masalah-masalah diskriminasi bukan cuma di atas atau di permukaan saja ya, tapi juga bagaimana kita mencari tahu sumber masalah itu, sumber masalah-masalah yang tersembunyi dalam suatu sistem sosial. Nah, dengan adanya begitu, kita bisa memahami bagaimana ketidakadilan ini terjadi dan juga bisa mencari solusi yang lebih adil, lebih setara. Nah, misalkan itu dengan memperbaiki suatu kebijakan,
memperbaiki pendidikan yang ada, dan juga kita bisa memperbaiki dan membangun kesadaran dari masyarakat. Oke, terima kasih teman Kesia. Jadi dari pendapat teman-teman semua ini bisa disimpulkan bahwa ternyata teori kritis ini bisa kita pakai untuk kalau ada suatu hal yang baru keluar, kita jangan langsung iya saya menerima itu, tapi kita harus berpikir lebih kritis lagi. Kita harus berpikir dulu sebelumnya. Jadi sesuai namanya teori kritis, berarti harus kritis. Berpikir kritis. Jangan langsung keluar nih kebijakan, ya sudah ikut saja. Jangan seperti itu ya, teman-teman semua, jangan seperti itu. Jadi kalau ada suatu kebijakan jangan langsung menerima, saya ikut, tapi harus berpikir kritis. Kemana nih ini teori, kemana ini kebijakan, apa saya harus ikut, tapi kita harus mempertimbangkan hal-hal baik itu ada hal positif maupun hal-hal negatif yang ada. Apakah di dalam itu ada sesuatu yang memang harus kita lakukan atau tidak? Itu yang harus kita pahami dulu dalam sebuah kebijakan yang dikeluarkan. Tidak saja kayak ketika kita sudah melihat ada kebijakan ini bagus, padahal kita belum tahu penerapannya seperti apa, aspek yang dilakukan dalam kebijakan itu seperti apa dalam kehidupan kita. Nah, kita harus berpikir dulu bagaimana untuk memahami kebijakan yang dibuat. Oh ya, jadi kita di masyarakat demokrasi yang dimana kebijakan selalu berubah-ubah dan terganti-ganti. Perlu ketahui bahwa kebijakan yang dikeluarkan itu bagaimana kita mempertimbangkan atau melihat, jangan hanya untuk kepentingan pemerintah saja. Apakah itu juga menguntungkan kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah, tetapi sebaliknya hanya mementingkan kepentingan masyarakat saja. Kita punya hak sebagai masyarakat untuk mengkritisi atas ketidakadilan yang dilakukan. Kalau pernyataan dari teman Diego ini berarti berkaitan dengan pendapat dari teman Kesia tadi, bahwa ketika ada suatu kebijakan itu jangan sampai dengan ada tambahan teknologi, jangan sampai hanya menguntungkan para penguasa Ya. Tapi dengan kebijakan itu mereka kadang tuh kayak ambil kebijakan tanpa memperhatikan masyarakat. Jangan seperti itu lagi ya, harus lebih solutif lagi. Kita harus berpikir kritis. Harus ya, jadinya harus berpikir kritis ya, harus kritis. Kalau buat gini, kira-kira apa sih yang akan terjadi sebelum kita buat? Kita harus berpikir, Mempertimbangkan. Apalagi kan kita baru di masa yang intinya itu baru pergantian pemimpin lagi. Jadi dengan pergantian pemimpin pasti ada kebijakan baru, sehingga kita jangan langsung ikut, tapi harus lebih kritis lagi ya, lebih pahami lagi itu. Apalagi kan kalau kita lihat sekarang nih, kita biasa disebut generasi Gen Z, generasi muda bangsa nih. Kan biasanya orang bilang generasi Gen Z itu hanya ikut arus saja gitu, kayak tidak cuma sekedar melihat, mendengar, oh ini cocok nih, kita ikut deh gitu. Tapi kita tidak menelusuri lagi seperti apa, atau kita tidak berpikir kritis apa yang menjadi penyebab untuk kedepannya nanti seperti apa. Itu kita tidak melihat dari sisi itu, jadi kita langsung ikut arus. Nah, apalagi teman-teman gitu itu sekarang tuh tiap hari tuh HP, media sosial ya. Jadi kalau lihat sesuatu yang di media sosial, lihat komentarnya bagus-bagus, pada dukung, bagus, ikut. Tapi ternyata jangan seperti itu. Kita harus berpikir kritis lagi. Jangan sampai dengan kita ikut-ikutan orang, sebentar hasilnya jelek baru kita mulai menyesal. Kenapa saya ikut itu hari? Ada yang viral nih, ikutan dong. Nah, itu salah. kita kan nggak tahu, kita kan belum tahu. Contoh kita ikut viral, tiba-tiba viral, kita belum tahu viral dalam apa ya? Tiba-tiba viral langsung yang memalukan diri kita sendiri, kan nggak baik. Jadi harus lihat sesuatu, jangan langsung ikut, tapi harus berpikir dulu, ya. Dampaknya apa yang akan terjadi ke depan, supaya jangan langsung istilahnya langsung jatuh. Jadi terima kasih untuk semua teman-teman narasumber yang sudah memberikan penjelasannya yang sangat bagus sekali. Jadi Sobat Sinyal Podcast, teori kritis ini bukan hanya alat analisis, tetapi juga pendorong untuk perubahan sosial yang lebih adil dan setara. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap kritis dan peduli pada lingkungan dan masyarakat kita. Sampai jumpa.